Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di siang hari ini kita akan menuju objek peninggalan sejarah yang berada tidak jauh dari tempat wisata. Sebuah arca kuno yang oleh masyarakat sekitar dinamakan dengan Reco Lanang. Kita akan menuju ke tempatnya. Tempat ini memang memiliki anak tangga yang cukup tinggi. Untuk itu kalau teman-teman siapkan fisik untuk mendaki ke arah arca yang dimaksud. Oke teman-teman, mari segera kita naik ke sisi atas melalui pintu masuk ini. Ini terletak di Dusun Kemlaka, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Jadi terletak di dataran tinggi atau pegunungan. Oleh karena itu ketika kita menuju ke arca yang dimaksud, kita menikmati hawa yang cukup sejuk. Itu kita sebagai olahraga untuk menaiki objek yang dimaksud. Ini kita hampir masuk ke tempat Reco Lanang, terletak di depan sana. Ini suasananya masih cukup asri karena memang berada di hutan Trawas, sangat sejuk. Ini tadi anak tangga yang kita lewati, lumayan cukup menguras energi. Dan ini adalah Reco Lanang yang dimaksud. Cukup besar teman-teman. Mungkin ini arca terbesar dalam posisi seperti ini di Pulau Jawa. Untuk tinggi arca ini secara keseluruhan mencapai sekitar 5,7 meter. Ukuran yang tidak main-main, memang cukup besar. Arca ini menurut juru pelihara dari situs ini, yaitu Bapak Wahyu Ali Ramadhani, ini adalah simbol kebesaran Majapahit tempo dulu, juga sekaligus sebagai arca Buddha terbesar di Pulau Jawa. Jadi ini bukan sekedar artefak, tetapi cerminan harmoni budaya dan spiritualitas dari masa lampau. Demikianlah yang diucapkan oleh juru pelihara dari situs ini. Nama Reco Lanang sendiri diberikan oleh masyarakat sekitar dikarenakan arca ini mempunyai bentuk Buddha yang diibaratkan sebagai sebuah arca laki-laki. Dan untuk tempat ini juga sudah diberikan cungkup untuk menghindari kerusakan, baik karena oleh turunnya hujan maupun teriknya matahari. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, arca ini memiliki kemiripan dengan arca Buddha yang terdapat di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah. Kalau kita lihat arca ini telapak tangan kanan menempel di atas lutut, kemudian telapak tangan kiri terbuka menghadap ke atas pangkuan. Jadi arca ini merupakan gambaran dari wujud salah satu Dhyani Buddha yang dinamakan Aksubaya. Aksubaya sendiri merupakan kepercayaan agama Buddha, diartikan sebagai penguasa arah mata angin sebelah timur. Dan kalau kita ingat sejarah dulu bahwasanya Ratu Majapahit yaitu Gayatri Sri Rajapatni juga beragama Buddha. Arca ini memang jarang dikunjungi oleh para wisatawan dikarenakan memang letaknya yang berada di hutan Trawas ini, sehingga jarang orang yang tahu bahwa di sini terdapat peninggalan Majapahit yang memang patut untuk dilestarikan.
Sejarah penemuan Reco Lanang ini memang cukup panjang dikarenakan reco ini pertama kali diketahui oleh Dr. Verbeek dari negeri Belanda ketika dia tiba di distrik Jabong, tepatnya di desa Kemlaka, Gede, yaitu ketika dia melakukan pendakian di tengah-tengah hutan pada suatu tempat yang memang waktu itu tiada semak belukar lagi. Dia mendapati sebuah arca raksasa tertidur dalam tanah yang oleh masyarakat dinamakan dengan Reco Lanang. Yang dimaksudkan arca ini ditemukan dalam kondisi tertidur adalah dalam kondisi terlentang di punggungnya. Ketika pertama kali ditemukan, kondisi arca itu memang keseluruhannya belum selesai dikerjakan, kecuali pada bagian wajahnya dalam garis besar memberi kesan sudah selesai. Kondisi arca lanang ketika ditemukan memang sangat-sangat berlumut ketika itu. Namun Dr. Verbeek sangat mengapresiasi Reco Lanang peninggalan Majapahit ini. Karena sangat terkesannya Dr. Verbeek akan besarnya Reco Lanang ini, beliau sampai menyebutkan bahwasanya Reco Lanang ini sebagai arca terbesar di Pulau Jawa. Dia menyebut bahwasanya betapa kolosalnya keseluruhan patung tersebut pada zaman dulu. Kemudian pada tahun 1849 datang peneliti lain bernama Dr. Van Huvell. Dia menyatakan bahwasanya patung ini sesungguhnya belum selesai dikerjakan karena bisa dilihat dari tangan kanannya yang semestinya diletakkan di lutut kanan, tetapi masih terlihat seperti bongkahan batu belum berbentuk secara sempurna. Jika kita melihat bentuk dari Reco Lanang yang belum selesai ini, bisa kita bayangkan jikalau andai kata Reco Lanang ini dulunya selesai dikerjakan, tentu kita bisa menyaksikan betapa megahnya dan gagahnya Reco Lanang yang berada di lereng pegunungan ini. Tentu saja ini akan semakin menambah banyaknya peninggalan-peninggalan Majapahit yang bisa kita saksikan hingga saat ini. Dikarenakan memang banyak sekali peninggalan-peninggalan Majapahit ditemukan dalam kondisi yang belum sempurna, entah itu karena memang belum selesai dikerjakan atau juga dikarenakan arca-arca tersebut ditemukan dalam kondisi rusak. Tempat ini memang menyajikan keheningan dikarenakan memang terletak di tengah hutan. Cocok sekali untuk bagi mereka yang senang bermeditasi di tempat ini karena cuacanya sejuk, jauh dari keramaian. Hawa pegunungan yang masih murni juga menambah suasana yang sangat bersahabat di tempat ini. Demikianlah teman-teman laporan kami tentang keberadaan Reco Lanang sebagai salah satu peninggalan dari Majapahit tempo dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam menggali sebanyak-banyaknya peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, terutama di sini peninggalan-peninggalan Majapahit. Rahayu.